dari pegawai Bandara Soekarno-Hatta yang dipecat dari pekerjaannya karena mengawal seorang residivis. Rasain, makanya jangan bertingkah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pegawai Bandara Soekarno-Hatta yang dipecat dari pekerjaannya karena mengawal seorang residivis. Rasain, makanya jangan bertingkah. Sejenak kita beralih dulu ya dari hingar-bingar, hiruk-pikuk polemik tentang gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ini beberapa hari ini ada yang viral nih, ada video yang memperlihatkan 3 orang pegawai Bandara Soekarno-Hatta yang jabatannya sebagai aviation security. Mereka ini kemudian cium tangan dan mengawal seorang residivis, Bahar Smith. Videonya sudah viral beberapa hari yang lalu, tapi untuk berita pemecatan ini baru kemarin terjadi ya. Dan kemudian berita pemecatan ini mengakibatkan banyak sekali statement-statement liar di masyarakat yang mengatakan bahwa pihak bandara ini kemudian Islamofobia. Kenapa kok orang salim cium tangan kepada Habib Bahar saja kok dipecat begitu dan sebagainya. Apakah ini sebuah kejahatan dan lain sebagainya. Bahkan Aziz Yanuar, pengacara Front Persaudaraan Islam, ini mengeluarkan statement bahwa pihak Bandara Soekarno-Hatta ini kemudian berlaku zalim kepada 3 orang karyawannya ini. Masa iya, ini kata Aziz ya, masa iya orang yang cium tangan kepada gurunya, takzim kepada gurunya kok salah, kok malah dipecat. Takzim katanya. Ya sekarang kalau misalkan ternyata memang mereka ini murid dari Bahar Smith, ya sudah pasti, ya sudah seharusnya dipecat dong. Orang gurunya aja kelakuannya kayak gitu, gimana muridnya? Iya kan? Harusnya sudah seharusnya dipecat kalau memang mereka muridnya Bahar Smith. Gitu loh. Dan lagi pula, apa sih yang membuat orang-orang ini kok jadi kemudian silau dengan seorang Bahar Smith yang banyak melakukan tindakan kriminal? Dicium tangan, kalau kita lihat videonya tadi, dicium tangan, bolak-balik, kemudian berjalan nunduk-nunduk, kemudian dikawal, seolah-olah Bahar ini orang penting, padahal dia adalah seorang residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara, dan sampai detik ini nggak pernah merasa bersalah, nggak kepingin merubah sifatnya, tetap arogan, tetap sombong, seolah-olah dia ini adalah orang yang paling benar, paling suci di bumi ini. Nah, sekarang kalau misalkan banyak orang yang beranggapan bahwa mencium tangan atau hormat atau takzim kepada keturunan Rasulullah itu memang ya oke lah, oke. Kita pahami itu semua. Dalam ajaran agama Islam memang ada. Tapi perlu diketahui, perlu dicatat bahwa keturunan Nabi Muhammad itu tidak ada yang maksum seperti Nabi Muhammad. Maksum ini dalam artian dia ini seperti beliau ya, seperti Nabi Muhammad, maksum ini itu suci, tidak sama Allah. Ini dijamin keselamatannya sampai di akhirat, dijamin kemudian akhlaknya tidak pernah berbuat dosa. Sehingga dengan dijaminnya tidak berbuat dosa, maka dia dijamin nanti masuk surga. Sementara tidak ada satupun keturunan Rasulullah yang maksum, termasuk Bahar ini, kalau memang benar dia keturunan Rasulullah. Tapi saya nggak percaya. Soalnya apa? Sama sekali tidak mencerminkan kelakuan atau akhlak dari Rasulullah. Kalau misalkan memang ada yang menyatakan bahwa keturunan Rasulullah tidak semuanya baik, tidak semuanya mencerminkan sifat Rasulullah. Kalau misalkan memang ada yang tindakannya kurang tepat,
ya kita wajib mengingatkan. Jangan malah diikuti seperti ini, seperti yang dilakukan oleh 3 orang karyawan dari dari Bandara Soekarno-Hatta ini, PT Angkasa Pura. Dan kalau menurut kabar yang beredar kemudian dari PT Angkasa Pura yang sudah memberikan statement, mereka ini dipecat bukan karena mencium tangan Bahar, bukan. Jadi PT Angkasa Pura ini tidak melihat siapa yang dicium tangannya, siapa yang dikawal, tapi tindakan atau kelakuan dari ketiga orang karyawan ini. Dan dari PT Angkasa Pura ini sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka ini dipecat karena 3 alasan. Yang pertama, mereka ini sudah meninggalkan area kerjanya tanpa izin atasan. Lalu yang kedua, mereka melakukan penjemputan dan pengawalan kepada penumpang. Dan yang ketiga, mereka ini, apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan SOP Aviation Security. Nah, Aviation Security sendiri ini punya SOP. Mereka ini akan yang biasa yang di bandara bawa metal detektor. Mereka ini melakukan pengecekan kepada setiap keamanan baik di pintu masuk maupun di pintu keluar gate. Mereka kemudian juga mengecek kepada penumpang atau calon penumpang menggunakan metal detektor atau juga X-ray, mengecek peralatan keamanan dan sebagainya. Itu SOP mereka. Sementara yang dilakukan oleh 3 orang ini itu melanggar SOP dan itu tidak bisa ditolerir oleh pihak Angkasa Pura. Itu yang akhirnya membuat mereka dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Jadi tidak melihat siapa yang dikawal, siapa yang dicium tangannya. Bahkan kalau kita melihat beberapa komentar netizen di media sosial, mereka seperti seolah-olah meremehkan apa yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura dengan memecat itu. Mereka kemudian membandingkan apakah kalau yang dikawal itu seorang koruptor, apakah mereka juga seperti itu? Apakah kalau misalkan seorang yang dikawal ini, mohon maaf, etnis Tionghoa yang mereka kemudian asumsikan sebagai si mata sipit akan seperti itu perlakuannya? Ya kalau misalkan ada kejadian seperti itu, saya yakin juga terjadi seperti ini, juga terjadi pemecatan. Karena bukan siapa yang dikawal, siapa yang dijemput, siapa yang dicium tangan, tapi tindakan mereka ini sudah melanggar SOP dan dianggap sebagai pelanggaran berat. Nah, jadi ini perlu diluruskan. Jadi yang beredar sekarang seolah-olah bahwa PT Angkasa Pura ini yang merupakan BUMN, ini dianggap sebagai Islamofobia, kemudian rezim zalim dan lain sebagainya. Padahal nggak ada hubungannya. Bahar itu bukan siapa-siapa, dia sama dengan penumpang-penumpang yang lain. Meskipun misalkan katakanlah dia keturunan Rasulullah katanya, tapi ya sama dengan kita, sama, nggak ada bedanya. Cuma bedanya kita rambutnya hitam, dia rambutnya dicat gitu aja. Lagi pula kan ya kalau misalkan takzim kepada seorang guru, ya oke lah itu kita hargai. Tapi kan tidak berlebihan seperti itu sampai dikawal dan sebagainya. Kemudian seolah-olah menunduk-nunduk. Apakah itu menunjukkan adab dan sebagainya? Ya sementara si Bahar sendiri adabnya ya seperti itu, kita tahu kan. Sombongnya minta ampun. Ingat ya Bahar, bahwa setan itu diusir dari surga karena sombong mereka. Sementara Anda yang belum pernah ke surga, sombongnya minta ampun. Nah, jadi itu. Mungkin itu yang perlu diluruskan. Bahwa ini yang terjadi ini bukan karena mendiskreditkan seorang Bahar Smith, bukan. Atau Islamofobia lah kemudian dan sebagainya yang di berita berseliweran di media sosial, bukan seperti itu. Ini karena murni pelanggaran SOP. Nah, kalau misalkan memang sekarang mereka ini, yang 3 orang ini kemudian sekarang jobless, nggak ada pekerjaan, nggak ada karena sekarang pengangguran kan sudah dipecat, mungkin saran saya bisa datang ke pondoknya Bahar, minta pekerjaan kepada Bahar, karena dia kan yang membuat Anda seperti itu. Dia yang membuat Anda dipecat. Silakan datang ke pondoknya sana, kemudian minta pekerjaan, jadi pengawalnya dia kalau memang Anda ini merasa sebagai muridnya. Kalau yang dikatakan Aziz Anwar bahwa dia ini adalah murid yang takzim kepada gurunya, silakan datang ke sana jadi pengawalnya Bahar. Kalau perlu kemana-mana dikawal tuh, dicium tangannya bolak-balik sehari 10 kali juga nggak ada masalah kan gitu. Dan jadi ingat pepatah bahwa seorang guru itu kencing berdiri, kalau yang ini muridnya kencing lompat tinggi.
Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.